Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Dek. Boleh itu mulai ya. Sudah cukup siang. Maaf tadi Ibu koordinasi dulu dengan Bu Rachel. Khawatir masih tetap beliau untuk mengajar. Tapi kok belum ada respon sehingga Ibu berinisiatif untuk masuk kelas ya. Karena nanti ada agenda departemen sehingga kita harus mulai pihak awal. Baik, ini merupakan tatap muka yang kesekian ya untuk mata kuliah biologi laut ya. Namun untuk Ibu sepertinya baru masuk kelas ini ya untuk yang pertama ya. Walaupun Ibu lihat di sini uh, nama-namanya sudah cukup familiar Ibu ya. Jadi yang pertama Ibu mungkin mohon maaf lahir batin dulu deh, ini masih bulan Syawal. Kalau ada sekiranya kita berinteraksi, mungkin di mata kuliah lain Ibu ada salah dan khilaf. Kemudian ini Ibu cek juga pesertanya, masih belum banyak ya, di mana itu SSO ini ada sekitar 70, yang presensi 48, yang ada di kelas 43. Baik, nggak apa-apa, nanti menyusul ya. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini ya. Monggo dipersilahkan. Baik, untuk mata kuliah biologi laut ini seperti yang Anda ketahui diampu oleh tim teaching ya, Pak Sabto dan Bu Rice serta Ibu. Saya diberi tugas oleh koordinator untuk memberikan materi terkait mikrobiologi laut ya. Jadi Ibu izin untuk share screen materi yang sudah Ibu siapkan ya tentang mikrobiologi laut ya. Bagaimana peran ataupun manfaat ya fisiologis mikroba pada lingkungan laut. Jadi untuk mikrobiologi laut ini kami di biologi tidak mendapatkan ruang ya untuk di mikro ya, karena di mata kuliah mikrobiologi kami hanya berbicara tentang dasar-dasarnya, kemudian di beberapa aplikasi ya itu kita belum bisa masuk ke dalam kurikulum, sehingga untuk mikrobiologi laut ini kita sisipkan di dalam mata kuliah biologi laut. Jadi seperti yang Anda ketahui ya, bahwa untuk sejarah mikrobiologi itu kan sebenarnya cukup lama ya. Kita ingat kembali pelajaran sejarah di dalam mata kuliah mikrobiologi ya, itu dimulai dari siapa itu penemuan mikroskop ya, yang kemudian terus berkembang ya dengan adanya alat-alat baru di dalam mikrobiologi itu sendiri, kemudian cabang-cabang ilmu ya yang menaungi ataupun memperkaya di dalam mikrobiologi itu sendiri. Mikrobiologi laut tentu saja juga merupakan salah satu cabang ya dari kajian di dalam bidang ilmu mikrobiologi, di mana kita melibatkan mikroba ya, yang gambarnya tentu saja sudah Anda cermati dengan baik ya oleh
Pak Us itu ya proposalnya tentang 3 domain. Demikian juga di mikrobiologi laut, maka kita juga berbicara tentang mikroba-mikroba yang ada di dalam pohon kehidupan tersebut. Kembali ke dalam sejarah mikrobiologi ya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca textbook ya tentang sejarah mikrobiologi laut pun juga sudah menjadi banyak menimbulkan keinginan tahuan ya dari para ahli ya sebenarnya bagaimana sih keanekaragaman kehidupan di laut ya. Sebenarnya apa peran dari mikroba yang ada di laut? Proses-proses apa saja? Kemudian bagaimana sebenarnya interaksi mikroba-mikroba tersebut dengan kehidupan laut lainnya, dengan organisme laut, kemudian mungkin secara ekologi ya, mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Sabto dan Bu Riche. Secara ekologi bagaimana faktor-faktor di dalam ekosistem laut ya, dan tentu saja bagaimana sebenarnya peran dari mikroba di lingkungan laut ini untuk kesejahteraan hidup manusia pada umumnya dan makhluk-makhluk Allah pada khususnya ya. Jadi apa namanya bisa kita manfaatkan. Nah, tentu kajiannya bisa Anda telusur ya dengan membuka publikasi-publikasi terkini tentang mikroba laut ya. Jadi kalau kita lihat tren dari mikrobiologi kelautan ini sudah termasuk ke dalam mainstream yang baru ya di dalam pengembangan ilmu mikrobiologi itu sendiri. Banyak fakultas-fakultas ya yang tumbuh ya, yang didirikan ya dengan fokus utama adalah lingkungan laut ya. Di Undip sendiri juga ada, di IPB itu malah ada satu jurusan sendiri yang khusus belajar kemudian mengeksplor kemampuan organisme dan mikroorganisme laut ya, karena ya negara kita sendiri merupakan negara yang kaya akan laut ya. Nah, selanjutnya untuk pengembangan dari sisi teknologi. Dari sisi teknologi di bidang mikrobiologi laut sendiri itu ditemukan atau dikembangkan ya teknologi baru ya, sehingga yang kemudian memicu perkembangan dari mikrobiologi itu sendiri. Ya. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa pemahaman ataupun penemuan di bidang mikrobiologi laut itu memberikan pengertian kepada kita bahwa sebenarnya mikroba di laut itu juga berperan di dalam pemeliharaan secara umum planet kita ya. Jadi Anda sudah belajar bagaimana saya lihat di kontrak kuliah ya, peran dari mikroba di dalam siklus ya biogeokimia. Kemudian apalagi barangkali untuk kesehatan ataupun peran ya di dalam pengembangan salah satu sektor di dalam kelautan ya, misalnya perikanan ya, itu mikroba pun juga berperan. Bagaimana mikroba itu membangun struktur ekosistem di dalam terumbu karang ya, itu juga ikut berperan ya. Demikian juga
di sisi lain ya, di sisi lain kemampuan mikroba itu untuk menimbulkan penyakit ya, itu juga perlu kita waspadai ya, dan kita perlu mempelajari sebenarnya bagaimana sih mikroba di lingkungan. Baik, itu sedikit pendahuluan tentang bagaimana peran dari mikroba laut ya dalam kehidupan manusia ya. Baik. Untuk tatap muka ini, Ibu mungkin nanti akan menitik beratkan salah satu potensi ya mikroba laut ya dalam satu sektor dahulu ya. Jadi kajian ini sebenarnya cukup menarik, tapi belum banyak diteliti ya, belum banyak diteliti di Indonesia. Sebenarnya sudah teman kalau Ibu telusur dari publikasinya lebih banyak di luar ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Baik, slide berikutnya kita berbicara tentang air ya, air laut. Kalau kita berbicara tentang laut, maka yang tergambar dalam benak kita itu tentu saja adalah airnya ya, air laut salah satunya, di samping juga sumber daya hayati lainnya ya. Jadi kita ketahui bahwa komposisi dari air laut ya itu garam-garam terlarutnya itu sekitar 35 per mil ya. Jadi atau bisa dikatakan bahwa kadar garam rata-ratanya itu adalah 3,5% ya, artinya dalam 1 liter atau 1000 mili air ya laut terdapat 35 gram garam ya. Nah, sebenarnya yang disebut dengan garam itu tidak hanya klorida ya, tapi di sini komposisinya bisa kita lihat ya. Ini ada Cl ya, Na plus ya. Jadi kita lihat memang Cl itu yang paling besar komposisinya ya. Kemudian ini ada sodium ya. Kemudian ada ya dalam bentuk sulfat, magnesium, bikarbonat, kalsium, potasium ya. Ini untuk komposisi dari air laut ya. Nah, mengapa air laut itu mempunyai kandungan yang sedemikian tinggi garamnya? Mungkin sudah dijelaskan ya oleh rekan terdahulu bagaimana sistem di dalam limnologi ya, limnologi tentang perairan, berkumpulnya garam-garam ini di laut menyebabkan tingginya kandungan garam di lautnya. Nah, kalau kita berbicara tentang mayoritas ya air ya di dalam laut yang itu merupakan suatu wadah ataupun tempat ya di mana mikroba itu tumbuh, maka itu juga berperan di dalam keberadaan dari mikroba-mikroba yang ada di dalam laut. Baik, Ibu lanjutkan ya. Ibu yakin Anda sudah familiar ya dengan gambar ini ya. Di dalam laut ya, di perairan laut ya, di komunitas ataupun ekosistem laut itu ketiga domain ini pun ada ya. Ketiga domain ini ada bakteri, archaea, dan jamur ya yang masuk dalam eukarya ya. Jadi Ibu ingatkan kembali ini disusun oleh ataupun diajukan oleh Pak Bus ya, Karus ya pada sekitar tahun 75-76-an ya.
yang memungkinkan ya suatu apa namanya makhluk hidup ya dibuat ya dalam suatu pohon berdasarkan kajian teknik biologi molekuler ya, karena ini berdasarkan RNA ribosom ya. Baik, sebenarnya mikroba itu ada di laut ya. Itu bagaimana dia hidup ya? Apakah dia hidupnya itu harus berombongan ya dalam membentuk suatu komunitas ya, atau dia sebagai single organism ya. Nah, ternyata dari yang Ibu gunakan sebagai referensi di sini ada semua ya, apa namanya, cara hidup ya, cara hidup makhluk hidup, entah itu dia berupa suatu organisme yang mandiri, yang sendiri ya, atau berupa komunitas ya. Bahan komunitas ini cukup banyak, atau dia planktonik ya, single organisme ataupun komunitas itu yang sifatnya planktonik, atau single maupun komunitas ini yang menempel pada suatu substrat. Ini fenomena-fenomena ini banyak ya, menempel pada suatu substrat, membentuk suatu biofilm dan sebagainya. Ini dalam kehidupan laut cukup banyak. Atau dalam istilah yang lain dia hidup di luar organisme ya, entah itu single komunitas ataupun planktonik, atau dia hidup di dalam jaringan organisme lain ya. Jadi sistem asosiasi ya, berbagai sistem asosiasi di dalam biologi juga diikuti oleh mikroba yang ada di laut ya, entah dia sifatnya itu tadi ya menguntungkan organisme yang lain, ataukah hanya numpang dan tidak saling mengganggu, ataukah dia saling mengganggu ya. Nah, ini menunjukkan berbagai tipe interaksi di antara mereka sendiri ya, di antara mereka sendiri ya, karena di dalam biofilm ya, mungkin Ibu sudah mengajarkan di mata kuliah lain konsep-konsep di dalam bagaimana mikroba itu berinteraksi antara mereka sendiri, itu pun juga ada ya. Apakah di dalam proses biofilm itu apakah dia akan saling berteman ya, ataukah berteman dulu kemudian menjadi lawan, ataukah sejak awal menjadi lawannya. Ini ada juga di dalam interaksi mikroba ya di laut ya. Dan juga bagaimana interaksi mikroba tersebut dengan lingkungan abiotik ya, lingkungan abiotiknya. Ini untuk yang terakhir ini sebenarnya ini cukup banyak ya yang bisa dipelajari, dan salah satunya adalah pemanfaatan ya yang sekarang ini banyak dilakukan juga oleh kakak-kakak kelas Anda ya. Mungkin juga Anda sendiri yang melakukan penelitian bagaimana suatu mikroba itu hidup di dalam suatu organisme, berinteraksi, saling membantu, dan itu bisa dimanfaatkan ya, yang kita kenal dengan istilah simbion ya. Beberapa topik penelitian yang dilakukan oleh kakak kelas Anda menunjukkan hasil yang bagus ya, bahwa beberapa isolat yang ditemukan itu mempunyai kemampuan antibakteri, anti jamur yang mana itu bahkan lebih tinggi ya aktivitasnya dibandingkan kontrol. Ya, kontrol itu biasanya kita menggunakan antibiotik yang sudah diketahui ya konsentrasinya dan kemampuan ataupun aktivitasnya.
Oh ya, untuk biologi laut ini koordinatnya siapa ya? Halo? Halo? Iya, halo Bu. Iya. Siapa ya koordinat di dalam biologi laut ini? Untuk formatnya Retno Robiatul, Ibu. Retno Robiatul. Oh, Robiatul. Retno. Retno, Ibu. Oke, Retno. Mungkin nanti bisa komunikasi dengan Ibu. Ibu baru dapat WA dari Bu Rijo. Ya. Baik, sudah terlanjur membuka SSO. Ibu bantu dulu yang kesulitan presensi. Koiri, ada hadir Koiri? Koiri tidak ada. Naila? Naila hadir, Ibu. Naila hadir. Baik. David, Muhammad David. Al-Haqi. Muhammad David. Ini Nicholas. Muhammad David belum ya. Nicholas. Nicholas mana? Nicholas. Untuk Nicholas menuliskan di kolom chat, Ibu. Menulis toh ya. Hadir nggak Nicholas nih? Nicholas hadir, Ibu. Oh ya. Halo Ibu, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Wes, ya. Terima kasih. Ya. Nicholas. Dita. Dita, kemana Dita? Kita hadir, Ibu. Hadir ya. Ini kok kamu baru 10 Dita? Kamu ini enggak minta tolong pengampu untuk membantu baru 10 kali. Hati-hati ya. Nanti yang berikutnya diupayakan untuk hadir ya. Berarti kan sudah ada 2. Mana Dita tadi? Datu? Hadir, Ibu. Ya, hadir. Oke. Kurang satu lagi mau. David? David sama Koiri. Baik, Ibu lanjutkan ya. Ini kita lihat ya. Struktur ya. Struktur yang dimiliki oleh mikroba laut. Yang menjadi model adalah Vibrio Hemolyticus ya, Vibrio. Jadi ini merupakan salah satu bakteri ya yang relatif mudah untuk digunakan ya, dipelajari sebagai mikroba. Biasanya untuk mikroba ini ya ujinya ya, kalau kita punya isolat-isolat ya yang mungkin nanti akan diaplikasikan ke dalam aquakultur ataupun patogen perikanan ya. Di sini Vibrio ya yang ditumbuhkan pada medium cair. Ternyata flagellanya itu single ya. Dan ketika ditumbuhkan pada media padat ternyata memberikan penampakan ya flagella yang berbeda ya. Ya karena di lingkungan perairan mungkin dia lebih mudah untuk bergerak ya, sehingga dibutuhkan hanya satu flagella ya. Nah, di sini kita bisa melihat secara fisiologis ternyata Vibrio mempunyai suatu mekanisme tersendiri ya di dalam dia bertahan hidup ya. Ternyata hanya dengan berbeda substrat ya itu dia bisa membentuk
karakter ataupun struktur yang berbeda ya. Ini adalah contoh sederhana ya yang didapatkan dari kajian yang cukup mendalam ya, bagaimana suatu mikroba, dalam hal ini adalah bakteri yang mempunyai apa namanya ukuran yang relatif kecil ya, itu mempunyai kemampuan adaptasi yang cukup bagus ya. Nah, di antaranya adalah bagaimana dia itu beradaptasi di lautan ya, di lautan yang luas ya. Itu adalah jumlahnya yang cukup banyak ya ternyata. Jadi Pak Wittmann ini tahun 98 ya, studi yang cukup lama, tapi bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa jumlah mikroba ya yang diambil ya densitasnya di beberapa sampel ya ternyata jumlahnya itu cukup tinggi ya. Bayangkan sampai 10 pangkat 28 ya. Di nolnya ada 28, 29 ya. Jadi dengan tadi bagaimana dia hidup itu eksisnya sebagai suatu komunitas ini mungkin ini komunitasnya karena ini tidak dijelaskan apakah memang dalam satu spesies ya atau tidak, tapi hanya dari jumlah ternyata mencapai kisaran jumlah yang cukup fantastis ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana dengan virus ya, karena tadi Ibu katakan tiga bakteri ini, 3 domain ini ada bakteri, archaea, dan eukarya. Bagaimana dengan virus ya? Ternyata menurut Pak Mun ya, virus pun juga mempunyai peran yang cukup penting di dalam ekosistem laut ya. Jadi virus laut itu ternyata juga ada ya. Kita tahu bahwa walaupun dia merupakan entitas yang non seluler ya, tapi dengan melihat bahwa bakteri maupun archaea barangkali dan mungkin organisme lain ya di dalam laut ya, misalnya ikan dan sebagainya, itu juga berpeluang sebagai virus ya. Jadi ini merupakan suatu fenomena yang cukup menarik ya, virus laut ya. Maka barangkali virus di laut lebih banyak daripada mikroba misalnya bakteri ya. Nah, sekali dia rilis ya, Anda tahu dalam satu sel bakteri ya, fak-fak virus itu bisa mencapai jumlah yang cukup besar ya. Nah, ini bagaimana peran pentingnya di dalam ekosistem laut ini dijelaskan di publikasi yang dilakukan oleh Pak Mun. Mungkin nanti Anda bisa kaji ya. Karena kalau kita berbicara tentang mikrobiologi laut ya, jadi ini memang cukup banyak ya yang harus dipelajari. Nah, bagaimana sebenarnya karakter dari bakteri dalam hal ini ya, mikroba di dalam laut ya. Ternyata ditemukan ya selama rentang sekarang ini ya, kajian yang sudah dipublikasikan, ternyata variasi ukuran ya bakteri di dalam perairan itu cukup bagus ya. Bahkan yang terkecil ya, Candidatus pelagibacter ya, itu salah satu bakteri yang terkecil di
teliti itu ada di perairan, demikian juga untuk Thium margarita namibiensis, ya. Itu juga bakteri yang terbesar yang diketahui sekarang. Belum tahu, nanti mungkin ada penelitian lain, itu juga ditemukan di perairan. Kemudian ada Ostreococcus tauri, merupakan eukariot yang terkecil, ya, juga ditemukan di perairan. Jadi perairan di sini ini memberikan kontribusi, ya, keunikan dari mikroba yang ada di dalamnya. Nah, ini ukuran, ya, rentang ukuran beberapa mikroba laut, ya, yang sudah diketahui, ya. Ini virusnya juga sudah diketahui, DNA-nya, karakteristiknya ini adalah DNA, ya, bentuknya ekosahedral yang menginfeksi udang, ya. Udang, ya, ukurannya 0,02 mikrometer, ya. Kemudian ini beberapa virus yang lain, ya. Kemudian Archaea, ya. Kemudian Vibrio. Bahkan yang paling besar ini Thium margarita namibiensis, merupakan suatu bakteri yang bisa mendepositkan sulfur, bentuknya kopus, ya. Itu besarnya sampai 700 mikron, ya, yang terbesar. Kemudian dan sebagainya, ini mungkin nanti Anda bisa cermati, ya. Kemudian mengapa kita harus belajar, ya, mempelajari mikroorganisme laut, ya. Tadi dari berbagai pengantar yang Ibu berikan, ya, karena mikroorganisme laut ini mempunyai properti yang unik, ya, entah dari sisi fisiologisnya, morfologinya, kemudian peran pentingnya, ya. Nah, ini kenapa juga, ya, karena dia muncul barangkali karena dia sebagai bagian adaptasi untuk lingkungan yang ekstrim, ya. Karena di laut itu kan rentang antara suhu yang tinggi dan rendah di sana ada, ya. Kalau siang itu mungkin suhunya sangat tinggi, malam itu sangat rendah. Kemudian terkait dengan kondisi pH, kondisi tekanan, kemudian substrat yang terbatas, ya. Kemudian perbedaan-perbedaan kondisi yang sangat spontan, ya. Nah, itu untuk bertahan hidup di sana tentu saja si mikroorganisme ini juga harus punya properti yang bagus, ya, untuk bisa bertahan, ya. Nah, dari sisi pemanfaatan, ya, bahwa kita ketahui mikroorganisme laut itu mempunyai enzim, ya, dalam hal ini, ya. Kemampuan dia untuk berada di kondisi yang ekstrim itu tentu saja kan salah satunya adalah dia membentuk enzim-enzim, ya. Enzim-enzim yang bisa dimanfaatkan, ya, untuk keperluan hidup manusia, ya. Anda lihat banyak kajian tentang bagaimana mereka itu menambang enzim-enzim yang didapatkan dari mikroorganisme laut, dan ternyata juga cukup prospektif, ya. Ini contohnya adalah karena enzim-enzim ini paling tidak dia bisa aktif, ya, di konsentrasi garam yang cukup tinggi, karena tadi di awal hampir 35, ya, 35 per mil konsentrasi garamnya. Kemudian ya tadi dia bisa hidup, tentu saja enzimnya pun juga bisa aktif di berbagai range temperatur, ya. Kemudian adanya cahaya dan tekanan, bahkan bahkan
mungkin banyak musuh di sana, banyak kompetitor di sana ya, sehingga si mikroorganismenya pun juga harus punya cara-cara dia untuk bertahan hidup dengan mungkin mengeluarkan sesuatu yang mungkin kita bisa manfaatkan. Ya. Nah, keunikan dari fisiologi mikroorganisme menjadikan mikroorganisme laut sebagai tambang untuk kita mendapatkan biokatalis ya. Yang terbaru dari yang kita pelajari kemarin kita berupaya untuk mencari ya mikroorganisme laut yang mempunyai bisa sebagai biokatalis untuk mendegradasi plastik ya, degradasi mikroplastik ya, dan lain-lain ya pemanfaatannya ya. Nah, di sisi lain dengan kemampuan dia untuk berinteraksi dan entah hidup bebas, entah berkumpul-kumpul dengan temannya, entah menempel pada substrat ya, maka ini juga bisa menjadi dasar bagi kita untuk mencari mikroba-mikroba yang diminati. Demikian juga terkait dengan zonasi ya, kalau kita dengan zonasi laut dalam dibutuhkan alat-alat yang cukup canggih ya, kalau di negara kita ya, itu yang punya adalah BRIN ya. Setahu Ibu, kalau Anda nanti mungkin berminat, mungkin nanti Anda bisa barangkali di sana dibuka ya, dibuka untuk mahasiswa-mahasiswa yang bisa mempelajari peran ya ataupun manfaat isolat yang didapatkan dari laut yang dalam. Ini sekedar gambaran aja tentang zonasi ya. Nah, tadi berkali-kali Ibu sampaikan bahwa salinitas itu mempunyai peran yang cukup penting bagi keberadaan ataupun peran dari mikrolaut ya. Ternyata ya ini ada pendapat lain ya dari McLeod dan Pak Kim ya. Ini salah satu atau salah dua orang yang banyak publikasinya di tentang mikroba laut. Ternyata kriteria ini belum tentu bisa masuk ya. Karena beliau sampaikan bahwa ternyata banyak mikroorganisme terestrial ya yang mempunyai kemampuan bisa menoleransi ya garam yang cukup tinggi ya, bahkan dibandingkan dengan bakteri laut ya. Jadi ini ya mungkin kasuistis ya, tapi secara umum mikroba laut itu memang mempunyai kemampuan untuk hidup ya, hidup di garam yang cukup tinggi. Mungkin ini kan karena beberapa atau penelitian terkini ternyata bakteri pembentuk spora yang sifatnya aerobik ya, kalau di laut kan mungkin mikroaerobik ya, mikrofilik ya, itu bisa menoleransi konsentrasi garam ya. Demikian juga yang temperatur ya, temperatur itu ternyata bukan menjadi suatu hal yang dijadikan titik berat ya untuk membedakan mikroba, bahkan untuk yang marin maupun yang tawar ataupun terestrial ya. Karena kita ketahui bahwa mikroba-mikroba yang ada di terestrial pun juga ada yang punya kemampuan tubuh yang kemampuan hidup di temperatur yang cukup rendah ya. Sebagai gambaran sederhananya, kita mengisolasi mikroba-mikroba di kulkas mungkin itu juga sudah cukup banyak ya. Ini Ibu sampaikan pengayaan ya, bahwa di samping hal-hal tersebut
ternyata di terestrial pun juga ada ya mikroba-mikroba yang mempunyai kemampuan yang ataupun properti yang unik yang dimiliki oleh mikroba laut. Ini beberapa bakteri ya, taksa bakteri ini karena berupa film ya dan alpha proteobacteria dan sebagainya ya, gamma ini cukup banyak ya ada di lingkungan laut. Ternyata hampir semua taksa ya itu ada ya, tapi mungkin ini masih banyak didominasi dari gamma proteobacteria ya. Kalau kita lihat bahwa Aurintomonadaceae ini memang cukup banyak ya. Ketika Ibu melakukan penelitian pun juga saya mendapatkan Aurintomonas ya, yang mana dia mampu menghasilkan pigmen yang belum diproduksi ya oleh mikroba lain ya. Jadi ini di perairan terbuka ya, di laut terbuka ini dia simbion, yang lain ada yang di sedimen ya, bahkan ada yang di hidrotermal ya. Ini menunjukkan lingkungan laut tadi yang Ibu jelaskan itu memberikan ruang bagi mikroorganisme untuk dia bisa tumbuh. Baik, ini hanya sekedar menunjukkan bahwa bakteria archaea itu ada di laut, kemudian apa perannya, eukarya juga ya, bahkan fungi laut pun juga ditemukan tahun 1849, ini cukup lama ya, sehingga tentu saja perkembangan terkini untuk fungi laut ini juga cukup banyak ya, ada dari berbagai tingkatan taksa. Ini ada Zygomicota, ada Basidiomycota, itu pun juga ada ya. Apa peran-perannya ya di dalam laut ya, tentu saja ya bisa sebagai decomposer ya, karena di dalam laut itu kan juga banyak krustase ya, yang mana tangganya itu terdiri dari kitin ya. Kemudian hidupnya bisa di algae ataupun di mangrove ataupun sedimen ya. Kemudian bagaimana bereproduksi, ini mengenai bakteria. Oke, ini Ibu lewati saja. Salah satu peran dari bakteri ataupun mikroba di dalam laut adalah kemampuannya untuk merombak entah itu minyak bumi ya, itu karbon, parafin ya dan sebagainya. Ini bisa Anda telusur. Kemudian di dalam bioremediasi tentu saja ya. Nah, Ibu ingin berbicara tentang ini beberapa teknik ya yang digunakan untuk identifikasi dan klasifikasi bakteri yang mampu untuk dikulturkan ya. Secara umum bisa dilakukan dengan teknik-teknik terkini ya. Bisa dengan sequencing, ini tujuannya untuk apa ya, untuk analisis filogenetik ya, kemudian untuk mengetahui rasio GC ya, apakah kita ingin tahu ya, apakah spesies ataupun isolat yang kita miliki ini kita bandingkan bagaimana relasinya, kemudian fingerprint ya berdasarkan PCR ya, untuk membedakan mikroba dalam
level strain ya, entah itu menggunakan repetitif atau RAPD ya. Ya, ini misalkan Anda mendapatkan atau mengambil sampel di suatu tempat dan kemudian pengen tahu isolat-isolat yang didapatkan mungkin banyak yang bisa dikulturkan, Anda ingin melanjutkan tapi terlalu banyak ya. Nah, ini Anda bisa seleksi dulu dengan menggunakan repetitif PCR ya, karena nanti di band yang Anda dapatkan ya, di itu bisa terlihat ya kalau ternyata mikroba yang Anda teliti itu ternyata sama, sehingga Anda tidak perlu meneliti semuanya dan bisa memilih. Ini ada 16S ya, seperti biasa. Terus beberapa karakter fenotip ya. Ini kalau mau menggunakan kit, ini menggunakan biolog ya. Ini kalau tidak salah ada sekitar 150 sampai 200 karakter yang bisa didapatkan ya. Tapi ini cukup mahal dan hanya ada di instansi-instansi besar, atau bisa juga dengan morfologi ataupun serologi ya. Kemudian nah, ini beberapa contoh bakteri dan archaea ya yang sudah di sequence ya secara full ya genomnya ya, secara full genom ya yang sudah dipublikasikan ya. Ternyata ini contohnya adalah nano archaeum equitans ya. Ini ukuran genomnya 0,49, gennya hanya sekitar 552 ya. Kemudian sebentar yang bakteri. Ini Aquifax ya, ini salah satu contoh dari mikroba yang hipertermofil ya. Genomnya sekitar 1,6 ya. Ukurannya gennya ada 1522. Ini sudah whole genome, ini yang paling besar. Rasio bakter ya yang sudah dipublikasikan ternyata yang salah satu contoh ya dari grup aerobik exogenic photosynthesis ya. Jadi gennya cukup besar, hampir 5.000 ya. Nah, dan kita tahu ternyata Vibrio itu gennya hanya sekitar 3.800. Ya, nah, ini yang sering digunakan sebagai contoh mikroba yang membantu perpendaran di dalam cumi-cumi ya. Untuk komunitas mikrobial di laut, ini bentuk tingkatan protein bisa menggunakan dalam tataran metaproteomik ya, Anda teliti proteinnya, analisis fungsi protein di dalam komunitas, kemudian dalam tataran metatranskriptomics ya, ini mRNA ya, cukup susah ya kalau dilakukan juga karena kita harus menggunakan tambahan enzim ya untuk bisa mendapatkan DNA. Dan yang bisa dilakukan relatif bisa dilakukan di lab kita ini adalah secara metagenomik ya, metagenomik untuk mendapatkan informasi ya, mungkin untuk mikroba-mikroba yang tidak bisa terkulturkan. Ibu akan memberikan contoh salah satu kelompok bakteri ya, kelompok bakteri yang sangat menarik ya, yaitu bakteri magnetotatik ya. Jadi bakteri pembuat partikel magnet, mungkin Anda sudah pernah mendengar ya. Jadi ada sejenis
ataupun kelompok bakteri akuatik tertentu yang dia itu bergeraknya ya cenderung untuk sepanjang garis bidang magnet ya, yang dipengaruhi oleh bidang magnet. Ini istilah yang umum digunakan oleh para peneliti adalah bakteri magnetostatik. Jadi singkatannya adalah MTB ya, magnetostatik bakteri ya, yaitu suatu prokariot akuatik yang modalitasnya pergerakannya itu dipengaruhi oleh geomagnetik bumi ya. Dan secara eksternal diaplikasikan di dalam berbagai bidang yang terkait dengan magnetik. Ya. Ini bakteri ini itu bisa mendepositkan suatu besi ya. Besi yang disebut dengan magnetosum ya. Magnetosum. Jadi karena adanya magnetosum ini maka taksisnya atau pergerakannya ini dipengaruhi oleh yang dia deposit di sini ya. Nah, di sini di referensi yang Ibu gunakan masih gram negatif bakteri ya, tapi tadi malam Ibu baca bahwa ternyata ada kelompok bakteri magnetik ini yang dari kelompok bakteri gram positif ya. Jadi ternyata tidak hanya gram negatif, tapi terkini ditemukan bakteri magnetik yang dari kelompok gram negatif ya. Nah ini untuk magnetosumnya sendiri itu bentuknya bisa bermacam-macam ya. Ini bisa magnetit ya, ini Fe3 nih harusnya Ibu Fe3O4 ya, Fe3O4 atau berupa greigit ya. Mudah-mudahan penyebutannya benar, greigit ya, Fe3S4 ya. S4 ya. Atau kombinasi dari magnetit dan greigit ini. Jadi bentuknya ini suatu oksida ya, oksida besi. Jadi cukup menarik ya untuk magnetosum ini ya, karena mempengaruhi pergerakan ya. Nah, magnetosum ini ya diselimuti oleh membran bilayer ya. Jadi dia dibungkus ya, yang komposisinya itu sebagian besar terdiri dari fosfolipid ya, yang disebut dengan membran magnetosum ya. Ya, yang mana ternyata di dalam membran yang membungkus ini ya, magnetosum ini, membran magnetosum itu mengandung sejumlah protein yang tidak didapatkan di dalam membran sitoplasmik maupun membran luar. Nah, inilah keunikan dari MTP ya. Di samping depositnya sendiri, namun juga bungkusnya tuh juga cukup menarik ya, karena tidak ada di membran dari si bakteri yang biasa kita pelajari ya di dalam untuk menentukan antara gram positif maupun gram negatif dari suatu bakteri ya. Nah,
fenomena ini merupakan suatu hal yang menarik ya, dari kehadiran suatu informasi bahwa ada bakteri yang bisa mendepositkan suatu besi ya di dalam tubuhnya. Bagaimana itu bisa masuk, itu juga masih dipelajari, bagaimana pembentukannya masih juga dalam dipelajari. Namun aplikasinya itu kalau kita baca di literatur sudah cukup banyak ya. Jadi para peneliti ini berlomba-lomba untuk mencoba mencari bakteri tersebut ya. Jadi bakteri ini dia itu awalnya itu ditemukan tidak di laut ya, tapi di suatu rawa ya, suatu daerah yang mana kondisi oksigennya itu cukup kecil, sehingga mungkin ini yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk mencari di sedimen ya, di daerah-daerah yang relatif oksigennya cukup kecil ya. Dan fenomena ini digunakan untuk aplikasi bakteri tersebut ya, untuk terapi kanker ya. Jadi ternyata di dalam kanker itu, sel kanker itu oksigennya cukup kecil, sehingga si bakteri ini bisa ketika diaplikasikan dia akan menuju ke target sel kanker ya, sel kanker, sehingga yang kemudian dimanfaatkan ya, kalau dalam istilah sekarang mungkin biosensor itu ya, untuk di bidang kesehatan ya. Nah, di sini dijelaskan ada banyak MTB yang bisa dikulturkan dan yang tidak bisa dikulturkan. Namun MTB ini ternyata dia pun juga ada di berbagai taksa, entah itu di alfa, gamma maupun delta proteobakteria ya. Jadi ini sebenarnya sudah cukup banyak ya. Sudah cukup banyak ditemukan ya. Namun pemanfaatannya di Indonesia belum banyak ya, belum banyak dilakukan ya. Kita lihat bahwa ini preparat ya dari bakteri magnet yang menunjukkan magnetosomnya ya. Jadi bentuknya itu bisa bervariasi ya, entah itu bulat, entah itu kayak seperti garis lurus ya, tidak ada segmentasinya seperti ini ya, entah itu pun deposit tidak ada bentuknya. Nah ini juga masih dalam kajian ya, mengapa dia ada bentuknya seperti peluru, ada seperti garis lurus, ada yang seperti kokus-kokus seperti ini ya. Nah ini juga masih dalam penelitian, dalam kajian ya. Ini beberapa isolat bakteri ya, Magnetospirillum ya, yang sudah diketahui ini dari alpha proteo ya. Ini kita lihat kalau dari gambaran for phylogenetiknya ini menggunakan neighbor joining ya. Ternyata ini cukup banyak ya strain-strainnya, yang termasuk Rhodospirillinaceae, kemudian kalau ini delta ya, Disulfoprevio, delta proteobacteria, kita lihat juga depositnya juga bervariasi ya. Nah ini merupakan suatu kajian yang cukup menarik ya, untuk salah satu anggota dari bakteri laut. Nah di samping
secara fisiologis dia mempunyai kemampuan mendeposit, maka salah satu kajian lain yang cukup menarik dari aplikasi mikrobial di laut adalah enzimnya, ya. Enzimnya karena ya tentu saja dia secara biokimia itu sangat beragam, ya, sangat beragam. Kemudian kemudahannya di dalam mengkulturkan, ya, relatif mudah, ya. Kemudian bisa dimanipulasi secara genetik dan diharapkan, ya, secara relatif itu lebih stabil dibandingkan sumber-sumber enzim dari organisme yang lain. Ya, ini untuk enzimnya, ya, pasti cukup banyak. Nanti akan kita bahas di tatap muka yang lain. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, ya, bahwa bidang kajian di dalam mikrobiologi laut itu sangat luas, ya, dan memberikan prospek yang cukup banyak di dalam kehidupan kesejahteraan manusia, dan juga di satu sisi tentu saja barangkali itu juga berperan dalam penyakit, ya, penyakit dari anggota ataupun organisme laut. Itu juga membutuhkan kajian tersendiri, ya, karena ada indikasi juga peran mikroba di dalam leasing dari terumbu karang, ya. Walaupun ibu belum berani banyak berbicara tentang hal itu karena itu perlu dipelajari lebih lanjut. Baik, ini yang bisa Ibu sampaikan di awal perkuliahan biologi laut, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan bagi Anda, tambahan, ya, sebagai pembuka bagi Anda mempelajari mikrobiologi laut. Saya pikir sudah cukup. Insya Allah kita bisa bertemu kembali minggu depan, ya. Karena jamnya sudah cukup siang juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.